Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mudagasi. Saya akan presentasi untuk UTS Data Science dari Bengkel Coding untuk trend in Australia untuk predik next day apakah akan hujan di Australia. Ini untuk data setnya kita ambil dari Google. Di sini berisi ada dari date, location, minimum temperatur, ada max temperatur, dan juga ada rainfall, ada evaporation, sunshine, wind gust shear, ini untuk kecepatan angin. Oke, kita lanjut ke Google Colab-nya. Google Colab yang pertama ini dari import dari Python sendiri. Ada import pandas, ada import numpy, ada import matplotlib, ada import seabird, dan juga ada untuk model prediction, model selection maupun ada label encoder, sekaligus ada random forest classification. Di sini selanjutnya ini sel ini untuk membaca CSV yang kita tadi sudah download. Ini tadi data yang kita ambil dari Kaggle, kemudian DFhead ini untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset dan memeriksa apakah file dapat terbaca. Sama seperti yang tadi, kemudian untuk DFhead sendiri menampilkan struktur dataset, itu ada 10 kolom, tipe data, dan nilai nomornya. Describe sendiri di sini menampilkan statistik deskriptif yaitu berupa min, std, min, max, dan sebagainya, hanya untuk kolom merek saja. Di sini juga menampilkan nilai nol setiap kolom yang ada pada dataset. Kemudian untuk sel selanjutnya ini yaitu kita juga menampilkan mission value per kolomnya. Ini juga ada untuk barcode-nya, persentase mission value per kolom yang paling besar di sini ada di sunshine. Kemudian ini membuat grafik jumlah kelas dan membuat proporsi kelas dalam persen. Di sini juga menampilkan distribusi variabel untuk apakah bisa terjadi hujan, proporsi kelas untuk apakah terjadi hujan ini yang paling banyak di sini ada di nol. Dan juga proporsi data kelas dan juga apakah data target juga seimbang. Dan selanjutnya ini untuk heatmap kolerasi fitur numeriknya. Kalau bisa dilihat sebentar, kolerasi heatmap sendiri. Selanjutnya ini untuk menangani mission value. Ini untuk menyampaikan mission value yang ada di sebelum penanganan mission value cukup lumayan banyak, dan jumlah mission value setelah penanganan ini 0 atau nilai kosong yang tersisa. Dan selanjutnya ini untuk visualisasi pattern beberapa fitur dari rainfall maupun wind speed dan humidity. Dan ini untuk DFN code sendiri untuk persalinan data frame, keterangan, dan identifikasi untuk kolom kategorial, dan menggunakan label encoder untuk mengubah setiap kolom kategorial menjadi menarik. Untuk menampilkan tadi ini display graphic ini menampilkan baris pertama setelah encoding, dan kita kembali tipe data setelah tipe datanya apa ini untuk memisahkan fitur numerik dan juga menargetkan dari scaling sendiri. Ini pada level group buat salinan, visualisasi, dan tampilkan 5 baris hasil scaling untuk hasil dari scalingnya sendiri. Nah, di sini kita gunakan standar scaling agar setiap fitur memiliki rata-rata. Kemudian menentukan fitur X dan fitur Y, membagi data menjadi 80% training dengan 20% test. Untuk data trend sendiri ada di 11
116.368 data sendiri kita jadinya 29.092. Dan ini untuk membuat modelnya kita menggunakan model random forest untuk dasarnya. Untuk melatihnya RF model fit extract menggunakan data track. Sudah berhasil, kemudian melakukan prediksi, melakukan klasifikasi report. Ini untuk klasifikasi dari random forest sendiri ada 0,87, the precision, protocol, one, akurasi. Nah, ini untuk menambahkan contribution metric dari random forest atau baseline-nya sebelum nanti kita smooth atau kita oversampling. Untuk FR score untuk kelasnya sendiri baseline model itu 0,6. Kemudian ini untuk smooth atau ke oversampling. Sini sebelum di smooth ukuran penurun sekitar segini, nolnya segini, malumnya, dan setelah di smooth hasilnya sama. Oke, ini kegunaan untuk smooth dan juga menambahkan data sintetis agar tidak ada bias ke kelas mayoritas. Jadi ini untuk oversampling data. Dan selanjutnya ini untuk kegunaan sel. Ini melatih model random forest menggunakan data setelah oversampling, menggunakan data yang ada di sini setelah oversampling. Kemudian kita menghasilkan untuk klasifikasinya setelah di smooth, setelah di oversampling. Kalian bisa lihat precisionnya, recall, advance score-nya, dan sahabat 7 kita menaikkan untuk di bagian sini. Dan ini untuk tadi contribution metric after smooth, after the oversampling. Dan ini untuk advance score class untuk yang sudah di oversampling. Ini yang baseline-nya tadi 0,61 dan setelah di oversampling menjadi 0,65. Jadi hasil advance score meningkat setelah di oversampling dan menjadi lebih baik. Dan untuk ini untuk membuat model smooth atau model terbarunya, ini membuat data frame tracking fitur setelah di smooth. Ini menggunakan fitur inverse dalam membuat prediksi dan bertujuan melihat fitur nama yang paling berpengaruh. Selanjutnya ada ini untuk menampilkan grafik pattern dan juga memvisualisasikan fitur mana yang paling besar untuk kontribusinya. Ini top 15 kontribusi yang paling banyak dari dataset. Kemudian ini untuk hypertooling. GCV, kita gunakan GCV dengan estimatornya 100, dengan max depth-nya 10, dan min sample ada 2, dan min sample lift-nya ada 1. Jadi kita menggunakan GCV untuk dan ini menghasilkan parameter terbaik berdasarkan PLO, min sample lift-nya 1, sample lift-nya S900. Dan ini selanjutnya di bagian sini ini bertujuan menggunakan parameter terbaik untuk melatih model baru, jadi menghasilkan performa yang lebih baik daripada yang pertama tadi baseline menggunakan forest dan setelah di oversampling model. Ini untuk mengecek klasifikasi report after tuning, after hypertuning hampir sama sebenarnya. Untuk advance score-nya hampir sama yang kayak di smooth, tapi emang hasilnya lebih bagus dari hypertuning. Selanjutnya ini untuk grafik membandingkan advance score dari baseline, kemudian ada di smooth, dan kemudian di after tuning. Lihat untuk di smooth sendiri hampir sama seperti di after tuning, tapi masih lebih bagus setelah di after tuning. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.
Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.